Dan sedikit orang gagal dalam karirnya atau sebuah bisnis gagal dalam perjalanan membangun bisnisnya yang lebih besar karena mereka hanya berfokus pada goal jangka pendek yang gak jarang adalah mengejar uang semata. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Apple ketika merintis bisnisnya. Steve Wozniak dan juga Steve Jobs berfokus untuk supply produknya pada orang di sekitarnya. Begitu produk mereka mempunyai sebuah value yang bagus, maka otomatis orang-orang terdekat dari Steve Jobs dan juga Steve Wozniak merekomendasikan produk mereka kepada orang di sekitarnya atau yang biasa disebut word of marketing. So we didn't think about starting a company. We were just doing it for ourselves, and then our friends, and then the circle got bigger and bigger and bigger. Now there's 25 million people. Steve Jobs dan Steve Wozniak berfokus untuk memberikan value pada orang di sekitar mereka, sehingga terjadinya rantai perjalanan marketing dari mulut ke mulut atau word of marketing. Dan hal ini juga menciptakan sebuah bisnis yang sustainable untuk kelangsungan Apple ke depannya. Karena pada waktu itu mereka harus menghabiskan sekian banyak waktu untuk merakit sebuah personal computer. Akhirnya begitu banyaknya kabar ini sampai kepada orang di sekitar mereka, akhirnya mereka harus memproduksinya dalam kuantitas yang besar. Sehingga ya sampai saat ini Apple adalah the leading computer dan juga smartphone producer ya. We just made it for ourselves, and we showed it to our friends, and they all wanted one. And so we were busy making these computers by hand for our friends, and it was taking all of our life. Sama halnya dengan kekayaan gitu. Dalam sebuah bisnis ataupun perjalanan karir, uang memang hal yang sangat penting gitu. Uang adalah arus keluar masuknya dana yang membantu kita bisa survive untuk bertahan dalam kehidupan. Tetapi ada sebuah konsep yang sangat menarik yang biasa disebut backward law gitu, dipopulerkan oleh Alan Watts gitu. Hukum ini menyatakan bahwa nggak jarang apa yang kita pikirkan itu malah menjadi sebuah obsesi, sehingga pikiran kita hanya fokus ke situ tanpa mau memikirkan proses yang sebenarnya nggak jarang perlu waktu yang sedikit panjang gitu. Konsep backward law ini sangat menarik. Ini adalah sebuah anomali yang nggak jarang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Ketika kita terobsesi dan menginginkan sesuatu, nggak jarang hal yang kita inginkan itu nggak datang seketika gitu. Sebaliknya, ketika kita menginginkan hal tersebut, tetapi kita nggak terlalu terobsesi, kita men-setnya sebagai sebuah goal, kemudian kita fokus melakukan apa yang ada di hadapan kita, maka bisa jadi hal yang kita inginkan tadi akan bertemu dengan kita gitu. Nah, ada sebuah kisah yang sangat menarik dari Jack Dorsey. Jack Dorsey adalah founder dan CEO Twitter di awal mulanya Twitter berdiri gitu. Tetapi setelah 2 tahun ternyata Jack Dorsey dikeluarkan oleh board member. Kemudian instead of Jack Dorsey sedih ataupun kecewa, dia kemudian menemukan sebuah ide baru untuk menciptakan perusahaan lagi yang namanya adalah Square gitu. Square adalah sebuah digital payment company gitu. Nah, ternyata Square ini menjadi titik balik kebangkitan Jack Dorsey yang akhirnya dia diambil kembali oleh Twitter dan hingga saat ini menjadi CEO di Twitter. Nah, net worth atau kekayaan dari Jack Dorsey saat ini udah $1 billion ya. Dia adalah salah satu billionaire di US gitu, dan kisah beliau ini menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Sebuah anomali kehidupan yang tadi disebut sebagai backward law oleh Alan Watts. Jangan lupa seruput latenya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Kenapa kamu jangan sampai terjebak mengejar uang semata? Karena sebenarnya kekayaan itu bukanlah tentang uang, dan kekayaan adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang produktif, menjadi seorang kreator yang nggak hanya mengkonsumsi konten atau mengkonsumsi produk-produk seperti ini, tetapi juga bisa berkontribusi dalam menghasilkan sesuatu yang berdampak pada masyarakat. Dan kita juga akan membahas sebuah law yang sangat menarik. Tadi sempat gue singgung di awal tentang backward law. Backward law. Apa itu backward law? Backward law adalah sebuah fenomena ketika gue menyebutkan sesuatu, misalnya tentang sebuah gajah pink yang sangat besar, maka otomatis otak kamu akan terstimulasi untuk berpikir tentang gajah pink yang sangat besar. Nah, gak jarang dalam kehidupan kita terobsesi akan suatu hal yang akhirnya hal tersebut menjadi mental block di dalam kepala kita. Nah,
Mark Manson dalam bukunya Seni Bersikap Bodoh Amat menyebutnya bahwa obsesi ini menjadi sebuah kekurangan kita. Semakin kita terobsesi dengannya, maka semakin besar kita menganggap kekurangan kita adalah sebuah hal yang besar. Misalnya ketika kamu ingin menjadi kaya, maka kamu beranggapan bahwa saat ini kamu belum kaya atau bahkan malah miskin, tanpa kamu memandang sebenarnya seberapa besar penghasilan yang sebenarnya kamu udah dapatkan hingga saat ini. Nah, backward law ini juga mewakili apa yang sebenarnya gak jarang terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya, dua perusahaan raksasa seperti Nokia dan BlackBerry yang saat itu menguasai market share, mereka hanya berpikiran bagaimana mempertahankan market share dan menjaga keuntungan dalam jangka panjang. Walhasil, apa yang terjadi adalah mereka gagal melihat apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan saat itu gitu. Akhirnya apa? Mereka berhenti berinovasi dan merasa bahwa sistem operasi mereka saat itu adalah sistem operasi yang terbaik yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Dan apa yang terjadi? iOS dan juga Android telah itu datang mendevelop sebuah sistem yang jauh lebih baik daripada sistem Symbian ataupun sistem Java pada sistem yang lama. Akhirnya iOS dan Android ini mampu menciptakan sesuatu yang lebih relate dengan audiens mereka, dengan masyarakat, dan akhirnya pemikiran Nokia dan BlackBerry menjadi sebuah konsep backwards gitu. Ketika mereka hanya berfokus mempertahankan market share, maka akhirnya mereka malah kehilangan market share itu sendiri. Ada juga sebuah kisah yang sangat menarik dari Simon Sinek gitu. Simon Sinek adalah seorang speaker gitu, juga penemu konsep The Why gitu. Nah, beliau sering diundang oleh perusahaan raksasa seperti Microsoft dan juga Apple. Ada hal yang sangat menarik bahwa beliau mengatakan ketika beliau diundang di konferensi Microsoft, gak jarang orang-orang di Microsoft ini terobsesi untuk mengalahkan Apple gitu. Sehingga seringkali memang Microsoft menciptakan sebuah produk yang baik, tetapi selalu susah untuk berkompetisi dengan Apple gitu. Nah, Apple sendiri sebaliknya, di dalam konferensi yang mereka lakukan, mereka selalu berfokus bagaimana bisa berinovasi dan menciptakan produk yang bisa diterima oleh audiens. Now, at the Microsoft Summit, I would say 70% of the executives, and this was under the Steve Ballmer days, I would say about 70% of the executives spent about 70% of their presentations talking about how to beat Apple. At the Apple Summit, 100% of the executives spent 100% of their presentations talking about how to help teachers teach and how to help students learn. Nah, akhirnya hal-hal seperti ini kembali lagi terjadi sebuah hal yang dinamakan backward law tadi ya. Si Microsoft akhirnya karena berfokus untuk mengalahkan Apple, produk-produk mereka kadang tidak laku di pasar gitu. Sementara Apple karena mereka lebih fokus mendalami apa keinginan pasar, apa keinginan market, akhirnya mereka bisa menciptakan sebuah produk yang bisa jauh lebih diterima daripada kompetitor mereka. Menciptakan produk yang inovatif dan terus-menerus mencari masalah di masyarakat, kemudian menawarkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut memang tidak mudah. Nah, fenomena ini disebut oleh Peter Thiel sebagai from zero to one. Bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang beda atau mendatangkan sebuah bisnis yang berbeda dan berguna untuk masyarakat, memerlukan sebuah inovasi secara terus-menerus. Nah, dalam bukunya Peter Thiel mengkisahkan tentang Google, bagaimana mereka bisa bertahan selama 1-2 dekade adalah dengan melakukan inovasi secara terus-menerus. Gak bisa dipungkiri memang beberapa inovasi dari Google gagal gitu, seperti Google Glass. Tetapi hal yang perlu kita sadari adalah Google tidak berfokus mengejar uang semata gitu. Mereka memberikan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti Google Maps, kemudian Google Search. In return mereka malah bisa mendatangkan berbagai jenis revenue stream atau sumber pendapatan seperti dari Google Advertisement, kemudian dari YouTube juga ada YouTube Advertisement dan lain sebagainya. Menjadi sejahtera tidaklah berfokus pada uang semata gitu. Karena sejahtera lebih dari itu, bagaimana kita bisa menikmati waktu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Gak jarang apa yang terjadi di masyarakat adalah sebuah fenomena yang tadi kita sebut sebagai backward law gitu. Gak jarang orang-orang ingin mendapatkan segitu banyak uang sehingga mereka mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan keluarga mereka sendiri gitu. Paul Graham mengatakan bahwa uang tidaklah segalanya. Katakanlah kamu tinggal di sebuah kampung atau di sebuah pulau yang terpencil gitu. Maka walaupun kamu memiliki banyak uang,
uang tersebut tidak akan membantumu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Katakanlah misalnya karena mereka memiliki sistem barter gitu. Nah, fenomena ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Nggak jarang orang-orang memilih bekerja di sebuah perusahaan besar ataupun bekerja di sebuah startup dengan iming-iming gaji besar. Tetapi apa yang terjadi? Mereka harus tinggal di jantung tengah kota yang nggak jarang sewa apartemennya mahal. Kemudian karena kerjanya keras, mereka pun harus menaikkan lifestyle mereka untuk menghilangkan rasa-rasa stres tersebut. Lalu apa yang terjadi adalah mereka harus hidup dari gaji ke gaji tanpa banyak menyisihkan atau menginvestasikan uang mereka kembali gitu. Fenomena yang saat ini sering terjadi adalah orang-orang berpikir apa yang dunia bisa berikan pada gue, bukan berpikir apa yang bisa gue berikan pada dunia gitu. Sehingga apa yang terjadi adalah orang-orang terjebak dalam pola hidup yang konsumtif gitu. Mereka sangat suka banget untuk menghabiskan uang yang dengan susah payah mereka hasilkan sendiri gitu. Sebaliknya apa yang harus kita miliki adalah pola berpikir seorang craftsman gitu, seorang pengrajin yang mampu menghasilkan sesuatu yang akhirnya menginvestasikan kembali uang yang dia dapatkan untuk kesejahteraan dalam jangka panjang. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang berdirinya Zillet ya. Zillet didirikan oleh King C. Zillet gitu. Pada mulanya beliau adalah seorang penjual tutup botol bekas ya, tetapi kemudian beliau melihat bahwa ada kebutuhan di masyarakat tentang silet ya gitu. Akhirnya beliau memunculkan ide untuk menjual alat cukur kepada orang-orang di masyarakat yang membutuhkan. Dan saat itu apa yang terjadi adalah beliau menjual alat cukur yang siletnya hanya bisa diganti dari Zillet sendiri gitu. Nah, beliau menciptakan sebuah model bisnis yang repetitif dan juga membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Nah, jika kamu ingin mengubah mindset kamu menjadi mindset sadar kaya, maka kamu harus berhenti untuk terobsesi akan sebuah superficial value seperti uang, kemudian fokus untuk menyelesaikan masalah dan juga fokus untuk memberikan solusi pada masyarakat. Until next time, ciao!